Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala bi'ni'matillah, wala hawla wala quwwata illa billah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta ni'mati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam ala Muhammad. Ihwani rahimakumullah. Salam rahayu untuk semua dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga diberi kenikmatan, nikmat sehat, nikmat iman yang semakin bertambah, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin insyaallah. Alhamdulillah, jadi pada malam ini kita akan membahas tentang hadirnya jin Islam ya. Jadi jin Islam yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan hadirkan beliau dan menceritakan tentang kehidupan keislaman pada zaman keemasan dan perbandingan antara zaman keemasan dan zaman yang sekarang. Jadi bagi para hewan semuanya yang baru hadir, yang baru lihat channel kami, jangan lupa untuk ditekan tombol subscribe-nya, di like, di komen untuk memparkirnya, dan juga jangan lupa untuk memfollow halaman kami di halaman Facebook Kang Ibnu Al-Husaini. Monggo langsung saja. Jadi secara goib itu kan, namanya goib itu kan, saat saya misalnya ngopi ngudut itu sudah otomatis tersedia. Banyak juga baron, wah rasopan ora dion, wah asine wis ana kabeh, tapi kan yo ora ketok ngono, ora gelem ngombe yo ora apa-apa. Nah ini ya dengan jeneng sang yang percaya ning ruang ya apa jangan kata jaman Rasulullah. Allah nanti jam-jam sinkron selain yang satu Tuhan selain yang kecil selain yang saya maksud hancur itu masuk dengan itu sinkron terhenti sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sampai juga di sini. Iya, ini dengan siapa? Perkenalkan, namanya siapa, dari bangsa apa, dari mana? Asif bin Hasan. Bin Hasan lagi kesan. Asif nama saya Asif. Asif bin Hasan bin Hasan lagi pun sampai ke Hasan awal pertama. Sampai ke Hasan. Iya Hasan. Jadi keturunan yang keberapa? Wah sudah ketiga, ini saya ketiga. Oh ketiga. Ya, saudara saya itu di sana semua. Saya di Nusantara ini. Oh sampai di Nusantara. Ya saya di sini. Ditugaskan di sini melihat kalian.
Oh, jadi ini sampean hadir sebagai keturunannya jin yang pertama diislamkan oleh Rasulullah Hasa. Alhamdulillah. Iya. Jadi nama sampean tadi siapa? Asif. Hmm? Asif. 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 Asif bin Hasan. Ya. Bisa dijelaskan bagaimana perkembangan keislaman masa keemasan di zaman kakek Hasa ini, bagaimana perkembangan jin-jin yang di sana itu bagaimana? Bangsa kami ya. Ya. Itu parah, sulit. Seperti kalian manusia juga kami mengalami pergolakan. Pergolakan yang seperti apa? Pergolakan itu kalau secara kalian melihat itu peperangan secara terbuka. Kalau di dunia kami berperang. Hanya segelintir waktu pertama kali, alhamdulillah kami dulu diabadikan. Kami diabadikan dalam bacaan itu diabadikan. Itu segelintir, hanya beberapa dari kami yang mengikuti Rasulullah seperti itu. Buyut saya itu yang hadir mengikuti ajakan beliau. Oh, jadi waktu ada seminar itu seminar itu ini perkumpulan kan ada. Ya, Rasulullah pernah mengislamkan. Ya, itu kan kami mendatangi beliau kan. Kan tulisannya di suatu Al-Jin itu kan. Iya. Bangsa kami mendatangi beliau mendengarkan bacaan yang aneh tapi indah. Jadi kami mendengar bacaan itu seperti kami bangsa api. Kalau mendengar bacaan itu seperti tersiram salju. Jadi ada yang langsung kami punya jiwa. Langsung berubah, tidak menyala-nyala lagi. Makanya buyut-buyut kami datang ke beliau untuk berbaiat. Kalau pandangan sampean ini tentang keadaan umat manusia di zaman kemasan Rasulullah SAW dan zaman sekarang ini bagaimana? Berbeda sangat jauh. Berbeda sangat jauh. Iya. Pada waktu Kanjeng Nabi masih sugeng itu, Islam itu tidak memandang kaya miskin, harta benda, jabatan, pangkat. Yang namanya sesama muslimin itu bersaudara. Yeah. Tidak ada yang namanya saling membenci atau curiga, atau ingin hartanya yang lain, atau ingin menzolimi. Tidak ada. Bahkan yang menzolimi itu langsung dihukum. Hukum yang sebenarnya hukum berlaku, disyariatkan itu. Hukum syariat berlaku. Syariat itu berlaku mutlak tanpa kecuali. Karena itu sudah diperintahkan dari Allah dan dari Kanjeng Nabi juga sudah memerintahkan. Seandainya putri saya mencuri pun potonglah tangannya. Itu berlaku untuk semua kaum muslimin muslimah. Dulu seperti itu. Nah, sekarang jauh. Jadi porsi keimanannya itu seperti apa? Tidak bisa terukur. Kalau ibarat lautan dilempar batu, ya seperti itu, lautan itu dilempar batu. Keimanan pendahulu kalian tak mungkin tergoyahkan. Nah, untuk saat ini bagaimana tanggapan? Untuk saat ini bagaimana tanggapan sampean tentang keadaan para ikhwan muslimin saat ini yang membentuk suatu golongan-golongan tersendiri-sendiri? Golongan itu terbentuk setelah para sahabat sudah tiada. Yeah.
itu karena nafsu saja, nafsu ingin pembenaran diri sendiri. Padahal tidak seperti itu. Pelajaran dan pengajarannya itu semua muslimin itu saudara. Seandainya muslim sini sakit, seluruhnya harus sakit. Sekarang sudah bertolak belakang jauh sekali. Semua saling menganggap dirinya paling benar. Bahkan saudaranya yang lain saja dimusuhi. Tidak seperti itu perintah Kanjeng Nabi. Perintahnya itu saudara, seperti kaum Ansor Muhajirin. Walaupun datang tanpa harta, tanpa hanya baju yang melekat, berhari-hari dikurung, mereka datang disambut di Madinah dengan senang, diberikan segalanya, tidak membedakan. Sekarang ini kaum muslimin seperti saling merendahkan. Negara-negara yang besar, muslim yang besar pun kadang menyepelekan negara lain yang lebih kecil. Padahal semuanya itu saudara satu muslim, masih juga dikeruk. Seperti itu. Saya tidak mau bilang negaranya. Itu seperti itu sekarang. Saling menggigit, walaupun mengatasnamakan agama, mengatasnamakan bendera Islam, tapi berkelakuan seperti bendera itu hitam. Saya tidak tahu bagaimana caranya untuk membalikan Islam seperti semula. Hanya satu harapannya itu menunggu beliaunya supaya lebih cepat menularkan ini ke seluruh muslimin. Pelajaran beliau ini supaya segera merasuk ke semua muslim di seluruh dunia ini. Ya, guru panda. Itu maksud saya seperti itu. Maksudnya yang seperti apa? Muslim yang seperti apa yang bisa hampir atau benar-benar mendekati pada ahli sunnah wal jamaah, atau yang benar-benar mengikuti sunnah Nabi dan sunnah Nabi dan petunjuk Al-Quran. Seorang muslimin yang kafah itu bukan kafah ibadah saja, ibadah lahiriah. Ibadah batiniahnya harus berjalan. Itu yang dimaksud kafah. Itu maksudnya ininya syariatnya kamu ya iya jalan, syariah kamu sedekah ya jalan, syariah kamu senyum, syariah kamu mengajak, itu berjalan. Tapi di sininya hakikatnya kamu, hati kamu, batinnya kamu ya harus diikuti, diimbangi untuk dapat hakikatnya, supaya dapat tembus makrifatnya dapat. Maksud saya, seandainya kamu sedekah, itu kan hakikatnya untuk kamu sendiri, dan itu makrifatnya bukan untuk kamu juga ke sana lagi. Jadi sedekah tidak mengharapkan apapun. Sekarang sedekah harapannya supaya dipuja-puja. Ibadah sekarang datang ke tempat ibadah supaya dianggap orang yang alim. Sekarang seperti itu, mengajak-ngajak orang berdakwah di panggung-panggung, isinya iblis semua. Niatannya bukan mengajak, hanya ingin terkenal. Itu yang membuat sedih. Di panggung atas dieluk-elukan orang, di belakang ternyata mengambil hak orang berlebih-lebihan. Ya seperti itu. Saya tidak ingin bicara tentang manusianya. Kalian pasti tahu tapi pura-pura tidak tahu. Pendakwah kok bermewah-mewah. Seperti itu maksud saya. Bukannya bermewah-mewahan seperti itu juga harusnya
harus dimiliki memang kepada setiap muslim, karena kan Ya wajib, iya wajib. untuk bisa hartanya dibagikan kepada yang membutuhkan. Bermewah-mewah dalam arti yang berbeda. Ya, bagaimana? Bermewah-mewah yang diajaran itu bermewah-mewah untuk menunjukkan kebesaran Islamnya. Bersedekah untuk menunjukkan kebesaran. Ini loh, orang Islam ini bersedekah, peduli kepada yang lain. Bukan bersedekah bermewah-mewah supaya nanti naik jabatan. Memberi tapi ingin dipilih. Aduh, jangan. Kalau memberi ya sudah dikasih, seperti kamu ke belakang situ. Nah, cara untuk mendapatkan kehakikatan batiniah dalam beribadah itu harus bagaimana? Ya disambungkan dengan Rasulullah. Nah, untuk menyambungkannya Ya harus mencari guru, yang sebenarnya. Guru yang sebenarnya itu guru yang seperti apa? Guru yang mengajarkan hakikat syariat, ma'rifatnya itu harus diajarkan. Tidak hanya ibadah syariat saja, hakikatnya juga harus ada. Hakikat ada, ma'rifat nanti datang, utuhnya hadir, tahu, dan hanya sedikit yang paham. Nah, tentang keadaan firqah-firqah sekarang ini bagaimana? Apakah kebanyakan juga mengamalkan secara hakikatnya firqah-firqah yang sekarang? Banyak saat ini firqah-firqah, golongan-golongan Islam yang sekarang ini kan banyak sekali itu seperti itu. Memang harus seperti itu, harus terpecah belah, harus begitu. Itu seperti itu, memang sudah dari sana itu digariskan seperti itu. Nanti hanya pintar-pintar kalian manusia mencari jalan yang terbaik itu yang mana, yang nanti bersambung dengan Rasulullah. Kalau kami bangsa jin langsung tahu mana yang bersambung, mana yang tidak. Karena dalam ibadah kami nampak sambungan itu langsung memancar ke sana. Kalau yang memancar ke sana, atas sana, pasti itu sudah dipastikan kebenarannya dalam pandangan kami. Kalau manusia memang agak kesulitan. Kalian harus memilah-milah, memilih-milih. Dengan sini kalian yang harus dengan kejernihan batiniah kalian. Jika batiniahnya kotor, sulit sekali kalian menemukan kebenaran sejati. Sininya harus diperbaiki. Setidaknya untuk biar kita itu mengetahui sesuatu ini, atau firqah-firqah ini sesuatu yang baik atau bisa menyelamatkan diri kita, ini tanda-tandanya itu dari firqah itu apa? Mudah. Manusia itu mudah. Ya. Sesuatu yang baik itu pasti banyak musuhnya. Musuhnya itu bukan manusia tapi bangsa iblis. Jadi suatu peribadah kalian juga dimusuhi, ditentang, dibenci, disingkirkan, itu bisa jadi tanda-tanda itu kamu menuju kebenaran yang sejati. Dengan catatan itu hati kamu yang dibersihkan itu. Itu paling tidak nanti ada timbul kebencian di sekitaran kamu, anak, istri, saudara, tetangga kamu akan benci menjauhi kamu. Karena itu dapat bisikan dari bangsa kami, bangsa iblis, bangsa jin, semuanya ikut mengerubuti kamu, terutama kamu. Oh ya, kamu yang bertanggung jawab di sini, ya kamu. Saya bertanggung jawab bagaimana? Ya kamu yang dikerubuti paling banyak. Ini yang nggak usah. Jadi pada dasarnya, pada intinya itu ya diri kita itu harus benar-benar memilih jalan kita sendiri, keyakinan kita yang kita tempuh ya itu yang dijalani. Iya, nanti orang itu tahu kalau sudah mencari guru yang sejati itu pasti mereka tahu api
C, D, 1, 2, 3 pasti tahu beda-bedanya. Dan mereka pasti akan ketemu yang namanya guru yang benar. Kalau niatnya benar, pasti ditemukan. Jadi tetap pada dasarnya tadi tetap istiqomah dengan keyakinan diri kita, tidak goyah dengan keyakinan diri Tidak kita, boleh ada tanpa keraguan. menilai firqah-firqah yang lain seperti itu. Ya, tidak boleh ada keraguan. Walaupun pernah mengikuti firqah ini, terus menemukan ini, menemukan panjenengan yang duduk di sini, tetap tidak boleh melupakan yang pernah diikuti, tidak perlu menyalahkan, tidak perlu mencela. Kalau hanya sekedar untuk memberi pencerahan boleh-boleh saja, tapi tidak boleh membenci atau memaksa. La ikraha fiddin. Begitu. Tidak boleh ada paksaan dalam peribadahan dan agama. Jadi semuanya ya tergantung orangnya pribadi. Semuanya ini kalian ini sudah ada di sana, masing-masing sudah ada. Jadi tidak perlu repot-repot kita memaksa orang untuk ikut atau untuk mengikuti, tidak perlu. Nanti itu akan ditunjukkan, jalannya masing-masing akan ditunjukkan. Kalau nanti semuanya tahu, wah nanti nggak ada dunia, nggak dibuat. Dunia ini kan cobaan. Bangsa kami juga pernah musnah. Karena kebodohan dan kejahilan kami itu seperti itu. Hanya sedikit yang selamat. Yang selamat sekarang sana jauh-jauh, tugasnya jauh-jauh di luar ini, jauh-jauh itu yang diselamatkan. Sewaktu kehancuran kami dulu moyang-moyang kami, waktu mendiami bumi ini pertama kalinya kami. Jadi emang perbedaan antar firqah ini memang wajib ada di akhir zaman ini. Ya harus ada untuk melakukan pembenaran lagi ke depannya. Itu nanti kan mereka saling. Apakah di setiap zaman ini ada seseorang yang ada, selalu ada. Dalam satu dekade itu ada yang melakukan pembenaran, mengajak untuk perbaikan, selalu ada. Tapi tetap untuk zaman nenek moyang kamu di sini, beliau yang berusaha melakukan pembenaran ajaran seperti ini, hakikat ini dimusnahkan. Nah, contoh beliau itu siapa saja yang pada zaman pembaruan, misalnya di tahun dekade yang lalu? Nggak usah jauh-jauh. Kanjeng Syekh Jenar banyak dipersalahkan dan disalah-salahkan, mengajarkan ajaran nggak bagus ini. Nah itu emang kebanyakan dari pengetahuan Syekh Siti Jenar ini kan emang menyimpang. Kata siapa? Yang menyimpang itu murid-muridnya yang berkhianat. Nah, kisah-kisah yang sekarang beredar itu kan bahwa Syekh Siti Jenar itu menyimpang. Itu yang beredarnya bikinan pembenci beliau. Oh, jadi yang tersebar saat ini tentang kisah Syekh Siti Jenar itu pembenci mengarang-arang cerita supaya tidak ada pengikut seperti kamu sekarang, kalian ini. Kalian di sini sudah berzikir, zikrullah. Tidak ada hal-hal yang aneh, tidak ada pemujaan untuk kami, tidak ada bunga, tidak ada dupa, tidak ada hal-hal seperti itu. Tapi tetap kalian di luaran tetap dianggap pemuja, bersekutu dengan kami kan. Padahal sama sekali saya aja kesini harus repot, nunggu giliran dipanggil. Sudah ada tulisannya, hari ini detik ini saya dipanggil ke sini. Saya sampai gak sabar nunggu dipanggil sampai itu cahaya itu bikin hujan supaya ini gak pulang.
Ini katanya nggak boleh ngomong ini. Jadi ini bikin hujan ini ya? Sengaja Iya, ini berarti. Ini. Aduh. Ya seperti itu. Aduh. Ini maafkan saya. Ya sudah, mungkin Ceplosan. mungkin itu saja ya. Ya, yang penting istiqomah saja. Memang beliau ini manusia yang ditutupi dan tertutupi. Ini nggak usah. Jadi pada intinya pembicaraan kita ini ya tetap di jalan keyakinan sendiri-sendiri gitu kan, tidak boleh saling menyalahkan siapapun. Ya, gitu kan. Nanti dengan sendirinya cahaya itu akan menyingkapi yang gelap seperti itu ya. Pun nanti kalau seandainya ada yang tahu pembicaraan kita seperti ini, kamu juga akan dibenci, makin dicela. Makin dibenci makin dicela. Ya, karena ini menyangkut Kanjeng Rasul. Pasti ajaran apa itu kok bisa masuk Islam bangsa goib? Astagfirullah. Oh gitu. Padahal kalian kan wajibnya mengimani yang goib. Iya. Kok nggak percaya? Ada yang goib, maha goib, di atas goib, segala goib. Aduh manusia memang sulit ditebak. Ya begitu saja. Iya. Ya sudah, terima kasih atas waktunya, kehadirannya, kita mau menjelaskan tentang keadaan sekarang ini. Ya. Sama-sama, alhamdulillah. Silakan kembali ke tempatnya. Saya di dekat tempat beliau. Oh iya. Ya, terima kasih ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi pada dasarnya, pada intinya kembali kepada diri kita. Apa yang kita yakini, apa yang kita jalani, tetap diyakini, tetap diistiqomahkan, tetap dijalani. Kita tidak boleh saling menyalahkan antara yang lain dan yang lain. Jadi yang terbaik itu adalah tetap mengoreksi diri kita sendiri, mengoreksi masalah-masalah kita sendiri, memperbaiki ibadah kita sendiri gitu kan. Jadi ya semuanya sama aja, semuanya sudah terjadi karena adanya sunatullah. Tinggal diri kita aja yang bisa memilih gitu kan. Ikuti hati nurani diri kita gitu kan, mau dibawa kemana, mau diarahkan kemana. Kalau nyaman dengan ini ya sudah gitu. Nah, tandanya batiniah kita itu masih baik ya, tanda-tandanya batiniah kita baik ya, kita akan mengunci rapat mulut kita untuk tidak berkata-kata yang buruk gitu. Itu mungkin itu saja dari saya. Jika ada salah katanya mohon dimaafkan. Jadi bagi Pak Haraywan, untuk tetap saya ingatkan menjadi penonton yang bijak. Jadi penonton yang bijak, jadilah penonton yang bijak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.